Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Azila Wandani dengan NPM 2235-1075. Saya Dehardani dengan NPM 2235-10678. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai implementasi metode Naive Bayes untuk diagnosa penyakit hati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang menggunakan metode Naive Bayes untuk diagnosa penyakit hati. Masalah utama yang dihadapi masyarakat terkait diagnosa penyakit gangguan hati adalah sulitnya akses terhadap layanan medis, terutama di daerah perdesaan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya tenaga ahli medis, jauhnya jarak ke fasilitas kesehatan, dan mahalnya biaya konsultasi kondisi. Kondisi ini sering membuat masyarakat menunda pemeriksaan, sehingga gejala dini penyakit gangguan hati tidak terdeteksi secara tepat waktu. Ketidaktahuan masyarakat tentang gejala awal ini meningkatkan risiko keterlambatan diagnosa, yang pada akhirnya dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah sistem pakar berbasis teknologi yang dapat membantu diagnosa penyakit gangguan hati dengan cepat dan efisien. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah Naive Bayes yang mampu mengelola data gejala pasien untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan probabilitas. Metode ini bekerja dengan cara menentukan gejala-gejala spesifik untuk setiap jenis penyakit, menghitung probabilitas diagnosa berdasarkan data tersebut, dan mengidentifikasi jenis penyakit dengan nilai probabilitas tertinggi sebagai hasil diagnosa. Pendekatan ini diharapkan dengan membantu masyarakat mendapatkan diagnosa dini tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan medis konvensional. Baiklah, berikutnya ada langkah penyelesaian metode Naive Bayes untuk diagnosa penyakit hati. Langkah 1, tentukan gejala pasien. Gejala yang dialami pasien adalah yang pertama, kehilangan nafsu makan, yaitu dengan G01. Kemudian ada nyeri perut G02, demam G07, nyeri pada otot G12, pendarahan pada hidung, gusi, kulit, saluran cerna G18. Nah, langkah 2, tentukan probabilitas awal. Probabilitas awal setiap penyakit diasumsikan sama karena tidak ada informasi tambahan, yaitu dengan rumus PFJ sama dengan 1 dibagi jumlah penyakit, yaitu sama dengan 1 dibagi 6. Hasilnya 0,1667. Penyakit yang dipertimbangkan yang pertama P01 hepatitis A. Kemudian yang kedua P02 hepatitis B, yang ketiga hepatitis C, yang keempat sirosis, yang kelima ada kanker hati, yang keenam ada perlemakan hati. Kemudian ada langkah 3, hitung probabilitas setiap gejala. Yang pertama probabilitas gejala, yaitu dengan PAI atau FJ sama dengan NC tambah 1 dibagi N tambah M. Kemudian yang kedua probabilitas posterior, PFJ atau gejala sama dengan PFJ dikali PG01 atau FJ dikali PG02 atau FJ dikali PG07 atau FJ dikali PG12 atau FJ dikali PG18 atau FJ. Nah, berikutnya adalah langkah 4, perhitungan probabilitas. Yang pertama itu ada hepatitis A, P01. Gejalanya G01, G02, G07, G12, dan G18. Probabilitas tiap gejala. Yang pertama PG01 atau P01 sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 6 tambah 18. Hasilnya 0,0769. Kemudian berikutnya ada PG02 atau P01 sama dengan 0 tambah 1 dibagi 6 tambah 18. Hasilnya sama dengan 0,0385.
Kemudian ada PG07 atau P01 sama dengan 1 tambah 1 atau 6 tambah 18. Hasilnya 0,0769. Kemudian ada PG12 atau P01 sama dengan 1 tambah 1 dibagi 6 tambah 18. Hasilnya 0,0769. Nah, berikutnya ada PG18 atau P01 sama dengan 0 tambah 1 dibagi 6 tambah 18, hasilnya 0,0385. Kemudian ada probabilitas posterior. Yang pertama itu ada P sama dengan P01 atau gejala sama dengan 0,1667 dikali 0,0769 dikali 0,0385 dikali 0,0769 dikali 0,0769 kali 0,0385. Hasilnya sama dengan 0,00038. Nah, berikutnya langkah 4 perhitungan probabilitas. Yang kedua, hepatitis B, yaitu P02, gejala G01, G02, G07, G12, dan G18. Probabilitas setiap gejala PG01 atau P02 sama dengan 1 tambah 1 dibagi 5 tambah 18. Hasilnya 0,0833. Kemudian PG02 atau P02 sama dengan 0 tambah 1 dibagi 5 tambah 18. Hasilnya 0,0417. Kemudian PG07 atau P02 sama dengan 1 tambah 1 dibagi 5 tambah 18 sama dengan 0,0833. Kemudian PG12 atau P02 sama dengan 1 tambah 1 dibagi 5 tambah 18 sama dengan 0,0833. Kemudian yang terakhir PG18 atau P02 sama dengan 0 tambah 1 dibagi 5 tambah 18 sama dengan 0,0417. Kemudian pada probabilitas posterior P02 atau gejala sama dengan 0,1667 dikali 0,0833 dikali 0,0417 kali 0,0833 dikali 0,0833 dikali 0,0417. Hasilnya 0,00052. Baiklah, selanjutnya yaitu hepatitis C dengan kode P03. Gejalanya yaitu G01, G02, G07, G12, G18. Lalu probabilitas tiap gejala yaitu P G01 atau P03 sama dengan 1 ditambah 1 per 7 ditambah 18 sama dengan 0,0769. Lalu PG02 atau P03 sama dengan 1 ditambah 1 per 7 ditambah 18 sama dengan 0,0769. Lalu PG07 atau P03 sama dengan 1 ditambah 1 per 7 ditambah 18 sama dengan 0,0769. Lalu PG12 atau P03 sama dengan 1 ditambah 1 per 7 ditambah 18 sama dengan 0,0769. PG18 atau P03 sama dengan 0 ditambah 1 per 7 ditambah 18 sama dengan 0,0385. Maka probabilitas posteriornya yaitu P03 per gejala sama dengan 0,1667 dikali 0,0769 dikali 0,0769 dikali 0,0769 dikali 0,0769 dikali 0,0385 sama dengan 0,000062. Lalu untuk penyakit yang keempat yaitu sirosis dengan kode P04, itu probabilitas tiap gejalanya yaitu PG01 per atau P04 sama dengan 0,038
PG02 itu 0,0769, PG07 itu 0,0385, PG12 sama dengan 0,0385, PG18 sama dengan 0,0385. Maka probabilitas posteriornya yaitu P04 sama dengan gejala yaitu 0,000029. Untuk penyakit yang kelima yaitu kanker hati dengan kode P05, probabilitas tiap gejalanya yaitu PG01 sama dengan 0,0385, PG02 sama dengan 0,0385, PG07 sama dengan 0,0385, PG12 sama dengan 0,0385, PG18 sama dengan 0,0769. Maka probabilitas posteriornya yaitu P05 0,000021. Penyakit yang keenam yaitu perlemakan hati dengan kode 406, yaitu probabilitas tiap gejalanya yaitu PG01 sama dengan 0,769, PG02 sama dengan 0,0769, PG07-nya sama dengan 0,0385, PG12-nya 0,0385, PG18-nya sama dengan 0,0385. Maka probabilitas posteriornya yaitu P06 0,000035. Maka dari perhitungan tadi didapatkan hasil diagnosa P01 hepatitis A yaitu 0,00038, P02 yaitu hepatitis B 0,000052, P03 yaitu hepatitis C 0,000062, P04 itu sirosis dengan hasilnya 0,000029, P05 yaitu kanker hati 0,00021, P06 yaitu perlemakan hati 0,000035. Jadi dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa penyakit pasien itu adalah hepatitis C P03 karena memiliki probabilitas tertinggi yaitu 0,00062. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.